Halo, perkenalkan nama saya Irfan Setiawan Dawolo, mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang menarik tentang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, atau yang biasa disebut juga sebagai AI. Apa sebenarnya itu AI? Singkatnya, AI adalah kemampuan yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Contohnya belajar, memecahkan masalah, pengambilan keputusan, dan masih banyak yang lainnya. AI memiliki potensi besar untuk mengubah industri dan kehidupan sehari-hari kita. Mari kita lihat sejarah singkat AI. Perkembangan AI dimulai pada tahun 1950-an ketika ilmuwan seperti Alan Turing dan John McCarthy memulai eksperimen dan konseptualisasi tentang mesin yang dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Pada tahun 1956, istilah kecerdasan buatan pertama kali diperkenalkan di konferensi Dartmouth yang dipimpin oleh McCarthy. Sejak saat itu, perkembangan AI telah mengalami lonjakan besar, termasuk pengembangan algoritma mesin learning yang kuat seperti neural networks dan deep learning. Sekarang, mari kita bahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan AI. Kecerdasan buatan atau AI merujuk pada kemampuan sistem komputer untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI mencakup berbagai teknik dan pendekatan untuk memungkinkan mesin belajar, merencanakan, beradaptasi, dan bertindak dalam cara yang menyerupai perilaku manusia. Hal ini mencakup bidang seperti machine learning, natural language processing, dan computer vision. Pertama, ada machine learning. Ini adalah kemampuan sistem AI untuk belajar dan memperbaiki diri dari pengalaman tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Kemudian ada natural language processing yang memungkinkan AI untuk memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa manusia. Terakhir ada computer vision yang memungkinkan AI untuk mengidentifikasi dan memproses gambar dan video. Machine learning algorithm atau algoritma pembelajaran mesin adalah model komputasi yang memungkinkan komputer untuk memahami pola dan meramalkan atau membuat keputusan berdasarkan data tanpa perlu pemrograman eksplisit. Ada 3 jenis utama algoritma pembelajaran mesin, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Supervised learning adalah jenis algoritma mesin learning di mana model belajar dari dataset yang telah dilabeli sebelumnya. Ini berarti model menerima input data beserta output yang diharapkan, dan tujuannya adalah untuk mempelajari hubungan antara input dan output sehingga dapat membuat prediksi atau klasifikasi pada data yang baru. Sementara itu, unsupervised learning adalah jenis algoritma machine learning di mana model belajar dari dataset yang tidak memiliki label. Dalam hal ini, model harus menemukan struktur atau pola yang tersembunyi dalam data tanpa bimbingan langsung. Tujuannya adalah untuk menemukan informasi tersembunyi atau pengelompokan alami dalam data. Selanjutnya, reinforcement learning melibatkan pelatihan model machine learning untuk membuat serangkaian keputusan dalam lingkungan yang tidak pasti dan mungkin kompleks. Dalam proses ini, agen perangkat lunak belajar untuk mencapai suatu tujuan mirip dengan skenario dalam sebuah permainan. Komputer melakukan percobaan dan kesalahan untuk memecahkan masalah, menerima prize atau penalti berdasarkan tindakannya yang ditentukan oleh pemrogram. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan total imbalan yang diperoleh. Selanjutnya, deep learning teknik. Deep learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan dan machine learning yang meniru cara manusia memperoleh pengetahuan. Model deep learning mampu melakukan tugas klasifikasi dan mengenali pola dalam berbagai jenis data, termasuk foto, teks, dan audio. Dalam deep learning, jaringan saraf tirual atau neural networks yang terdiri dari beberapa lapisan node perangkat lunak bekerja sama untuk mempelajari representasi fitur dari data yang diberikan. Selanjutnya, mari kita bahas teknik deep learning. Pertama, ada convolutional neural networks yang spesialis dalam memproses dan menganalisis data visual seperti gambar dan video. Kemudian ada generative adversarial networks yang mampu menghasilkan data baru yang mirip dengan data latihan. Ada juga recurrent neural networks yang dirancang untuk memproses data berurutan seperti teks atau ucapan. Dan yang terakhir ada transformer model, yang merupakan model bahasa yang kuat untuk memahami dan menghasilkan teks mirip manusia. Sekarang mari kita lihat bagaimana AI diterapkan dalam natural language processing. Cabang kecerdasan buatan ini berfokus pada pengembangan algoritma dan teknologi untuk memungkinkan komputer memahami, memproses,
dan menghasilkan bahasa manusia secara efektif. Ini termasuk dalam memproses teks, mengenali ucapan, dan menerjemahkan bahasa, dan membangun chatbot pintar dan asisten virtual. Berikutnya kita akan membahas bagaimana AI digunakan dalam computer vision. Computer vision adalah cabang dari kecerdasan buatan yang menggunakan algoritma dan teknologi untuk memungkinkan komputer melihat dan menginterpretasi data visual seperti gambar dan video dengan cara yang mirip dengan manusia. Sistem computer vision digunakan dalam berbagai industri dan lingkungan, mulai dari manufaktur dan retail hingga transportasi dan kesehatan. Ini termasuk dalam mengklasifikasikan gambar, mendeteksi objek dalam gambar, dan memberikan label pada setiap pixel dalam sebuah gambar. Mari kita lihat beberapa penerapan AI dalam berbagai industri. Ini termasuk dalam bidang kesehatan, transportasi, dan keuangan. Dalam kesehatan, AI dapat memperkuat kemampuan diagnosis dan personalisasi perawatan. Dalam transportasi, AI dapat membantu dalam pengembangan kendaraan otonom dan prediksi rute. Dan dalam keuangan, AI dapat memberikan wawasan konsumen yang mendalam dan mengotomatisasi proses deteksi penipuan. Dalam bidang kesehatan, kecerdasan buatan telah membawa revolusi yang signifikan. Dari diagnosis penyakit hingga perawatan pasien, AI telah menghadirkan inovasi yang luar biasa. Algoritma pembelajaran mesin dapat menganalisis data medis dengan cepat dan akurat, membantu dokter membuat diagnosis yang lebih tepat dan meresepkan perawatan yang sesuai. Contohnya dalam deteksi kanker, AI telah membantu dalam pengidentifikasi lesi atau kelainan jaringan yang sulit terlihat pada pemindaian gambar medis seperti MRI dan CT scan. Hal ini memungkinkan diagnosis dini yang dapat menyelamatkan nyawa. Selain itu, dalam perawatan pasien, sistem AI dapat memonitor kondisi pasien secara real-time dan memberikan peringatan dini jika terjadi perubahan yang mengkhawatirkan. Juga dapat diterapkan dalam operasional dalam rumah sakit maupun klinik untuk mengotomatisasi proses administrasi dan operasional sehingga meningkatkan kualitas layanan bagi pasien. Pada sektor transportasi, AI telah mengubah cara kita bergerak, dari mobil otonom atau autonomous vehicle hingga pengaturan lalu lintas yang pintar. Teknologi AI telah meningkatkan efisiensi dan keselamatan transportasi. AI berperan dalam mengembangkan teknologi kendaraan otonom yang dapat mengemudikan dirinya sendiri, meningkatkan keselamatan dan aksesibilitas transportasi. AI dapat menganalisis data lalu lintas dan pola perjalanan, memberikan prediksi rute terbaik untuk mengurangi kemacetan dan waktu tempuh. Dengan kemampuan deteksi, AI dapat membantu dan meningkatkan keamanan kendaraan, mencegah kecelakaan, dan membantu pengemudi dalam kondisi darurat. Terakhir, dalam sektor keuangan, kecerdasan buatan telah mengubah cara kita mengelola uang dan berinvestasi. Dari analisis risiko hingga deteksi penipuan, teknologi AI telah memperkuat infrastruktur keuangan global. AI memainkan peran kunci dalam mengubah landscape keuangan melalui 4 aspek utama. Pertama, kita akan membahas tentang consumer insight. Dalam konteks keuangan, kita semua tahu betapa pentingnya memahami konsumen untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Inilah di mana kecerdasan buatan atau AI hadir. Dengan kemampuannya untuk menganalisis data konsumen secara komprehensif, AI memberikan wawasan mendalam yang memungkinkan kita untuk memahami preferensi, perilaku, dan kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Ini adalah fondasi yang kuat untuk mengembangkan strategi produk dan pemasaran yang efektif. Berikutnya, kita akan membahas respon otomatis. Salah satu aspek penting dalam layanan keuangan adalah memberikan respon yang cepat dan akurat kepada pelanggan. AI memungkinkan kita untuk melakukan hal itu dengan lebih baik daripada sebelumnya. Dengan sistem yang terintegrasi dengan baik, AI dapat merespon permintaan pelanggan dengan cepat, memberikan solusi yang sesuai dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Ini tidak hanya menguntungkan pelanggan, tapi juga meningkatkan efisiensi operasional bagi penyedia layanan keuangan. Ketiga, ada deteksi penipuan. Keamanan merupakan hal yang sangat penting dalam industri keuangan, dan AI hadir sebagai sekutu yang kuat dalam memerangi penipuan keuangan. Dengan algoritma yang canggih, AI dapat dengan cepat mendeteksi pola-pola yang mencurigakan dalam aktivitas keuangan. Ini memungkinkan kita untuk bertindak dengan cepat dan mencegah kerugian lebih lanjut. Dengan AI, kita dapat membangun sistem keamanan yang lebih tangguh dan memberikan kepercayaan kepada pelanggan.
Terakhir, mari kita lihat analisis pasar. Pasar keuangan seringkali berubah dengan cepat, dan untuk membuat keputusan yang tepat, kita membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang tren, pola, dan wawasan pasar. Inilah di mana AI berperan. Dengan kemampuannya untuk menganalisis data besar-besaran secara cepat, AI membantu kita mengidentifikasi peluang dan resiko dengan lebih baik. Dengan informasi yang tepat, kita dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan memaksimalkan hasil investasi kita. Sebagai kesimpulan, AI telah mengalami perkembangan yang signifikan dan menjanjikan potensi besar untuk mengubah paradigma interaksi kita dengan lingkungan sekitar. Dengan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek AI, kita dapat memaksimalkan manfaatnya sambil meminimalkan risiko dan tantangan yang terkait dengan pengembangan dan penerapannya. Dengan perkembangan teknologi yang terus maju, AI menjanjikan potensi besar untuk mengubah paradigma interaksi kita dengan lingkungan sekitar, membuka pintu bagi terobosan baru dalam berbagai bidang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.